Kenapa harus Islam? Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan doa keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan soal mengapa harus Islam. Banyak mungkin sebagian muslim ataupun saudara-saudara kita yang non-muslim mempertanyakan hal tersebut. Di sini akan coba kita kaji dan telaah jawaban dari pertanyaan tersebut. Islam sebagai pilihan hidup. Banyak orang yang memilih Islam karena merasa lebih rasional dan lebih cocok dengan hati nuraninya, tetapi tidak sedikit pula yang memilih Islam karena terpaksa, tidak ada pilihan lain, ikut-ikutan, pada pilihan orang tua yang sudah Islam lebih dulu. Video ini mencoba memaparkan kenapa Islam harus dijadikan sebagai pilihan hidup. Namun sebelum membahas persoalan kenapa Islam yang harus dipilih, maka terlebih dahulu akan dijelaskan makna Islam. Secara istilah Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Inti ajarannya, rukun Islam, adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bila mampu. Islam berarti keselamatan dan kedamaian karena berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sedangkan Islam menurut istilah adalah dien atau agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa melalui para rasulnya. Sejak Nabi pertama, Adam AS hingga Nabi terakhir, Muhammad SAW untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Namun karena agama samawi, langit, sudah dirubah oleh manusia sehingga tidak orisinil lagi, maka istilah ism hanya ditujukan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yakni sesuatu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah yang sahih berupa aturan yang berisi perintah, larangan dan petunjuk untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Islam adalah ajaran Rabbaniyah, ketuhanan. Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hidup manusia demi terciptanya kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat. Tetapi mustahil hal ini dapat dicapai tanpa memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akhirnya seluruh manusia akan kembali dan menuju kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya." Qiyas Al-Insyikak 84:6. Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manhaj, metode, yang digunakan haruslah manhaj Rabbani yang murni bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirisalahkan kepada Rasulnya yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Murni yang dimaksud di sini adalah ajaran Islam selamat dari penyimpangan dan percampuradukan dengan spekulasi-spekulasi pemikiran manusia, yakni murni sumbernya, murni akidahnya dan murni syariatnya. Islam adalah ajaran insaniyah. Jika kita merenungkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, memikirkan tema-temanya dan fokus perhatiannya, maka kita akan berkesimpulan bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman hidup untuk manusia. Selain itu, sosok Nabi yang dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai teladan dan pemberi kabar untuk umat manusia dari kalangan manusia. Perjalanan hidupnya, biografinya, tercatat dalam sejarah umat manusia, yang menunjukkan keberadaannya tak terbantahkan oleh sejarah.